Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang protein bagian kedua ya, pada mata kuliah pengantar biokimia. Jadi ini merupakan perkuliahan pengantar biokimia. Mudah-mudahan targetnya 1 jam ke depan kita bisa selesaikan materi ini ya. Protein bagian kedua. Jadi ini bagian keduanya ya. Kalau yang sebelumnya protein 1 itu kita bahas di video yang sebelumnya. Nanti coba tengok di playlistnya perkuliahan biokimia ya, pengantar biokimia. Jadi ini hanya pengantar aja ya. Oke, protein ya. Nah, kita lanjutkan membahas tentang ikatan peptida. Apa itu ikatan peptida? Ikatan peptida itu terjadi antar asam amino. Jadi asam amino dengan asam amino ini yang kita sebut dengan ikatan peptida ya. Ikatan peptida. Jadi ikatan peptida itu merupakan ikatan yang mengikat antar asam amino. Nah, jadi protein itu kan ada banyak ya, banyak molekul asam aminonya. Bisa sampai lebih dari ratusan asam amino. Kalau misal udah masuk ke struktur poli kenapa pindah? Kalau misal udah masuk ke struktur polipeptida, artinya banyak peptidanya, maka itu udah kategori lebih dari 100 asam amino. Jadi kita tahu bahwa yang namanya asam amino itu ada 2 peptida. Jadi 2 asam amino ya. 2 peptida. Tripeptida, tetrapeptida, pentapeptida, heksapeptida, heptapeptida, dan oktapeptida. Jadi ini merupakan sampai oktapeptida tadi ya. Jadi kalau okta itu kan 9 ya. Kalau nanti ada 9 asam amino artinya nonapeptida. Wah, nonapeptida. Bagus juga kalau misalnya jadi nama anak ya. Nonapeptida. Nah, kemudian lanjut ya. Kemudian reaksinya disebut kondensasi. Apa maksudnya reaksi kondensasi? Artinya kalau asam amino plus asam. Oke, jadi kita lanjut ya. Jadi asam amino ya, asam amino plus asam amino. Nah, ini teh reaksinya disebut kondensasi. Reaksinya disebut kondensasi. Kalau kondensasi artinya dia menghasilkan water ya, menghasilkan water selain di peptida, selain selain oligopeptida. Nah, jadi kalau dari 1 sampai 10 ya, ini sebenarnya disebut oligopeptida. Kalau dari 1 ya, dari 2 ya sampai 10 ini disebut oligopeptida. Nah, urutannya ada di, ada tri, tetra, dan sampa, dan seterusnya. Nah, kemudian polipeptida itu banyak molekul asam amino yang ada banyak. Lanjut. Tata nama peptida. Nah, jadi peptida itu merupakan suatu asil asam amino. Asil asam amino itu teh ya ini struktur asil asam amino. Kalau misal asil halida teh kayak gini ya. Asil halida. Asil klorida. Nah, ini teh asil klorida. Nah, ini adalah struktur asil klorida. Ini ada kloridanya ya. Nah, kemudian peptida senyawa asam yang kehilangan gugus hidroksilnya, misalkan senyawa asam karboksilat. Ya, misalkan senyawa asam karboksilat kehilangan gugus OH pada karboksilatnya. Jadi ginilah ceritanya mah. Nah, ini merupakan asam amino ya kan. Jadi struktur asam amino jangan lupa ada asam karboksilatnya ya, dan ada aminanya pada C alfa. Ini C alfa ya. C alfa ya. Jadi ini ada aminanya
dan juga ada asam karboksilatnya. Nah, jadi di gugus amina dia akan kehilangan 1H, di gugus karboksilat dia akan kehilangan OH, sehingga nanti dia akan menjadi menghasilkan H2O. Oleh karena itu namanya disebut kondensasi. Kondensasi. Nah, kemudian ini nantinya akan jadi terminal amina. Amina N gitu, terminal amina gitulah. Udah gitu ini namanya COH atau karboksilat, akhiran karboksilat lah, ujung karboksilat ya, ujung karboksilat. Jadi ini adalah ujung karboksilat dan ini adalah ujung amina. Nah, penamaan akan dimulai dari ujung amina dulu pemirsa, dari ujung amina ya ke ujung karboksilat, dari ujung amina ke ujung karbo. Contohnya gimana pemirsa? Contohnya gini. Nah, ini kan ada ujung amina ya, ini ujung aminanya nih ya kan, ujung aminanya di sini. Nah, kemudian ujung karboksilatnya di sono, ujung karboksilat di sini ya, ujung karboksilat di sini, ujung amina di sini. Dan ini namanya glisin, dan ini namanya alanin ya. Udah gitu akhirnya penamaannya jadi glisil alanin. Jadi yang selain ujung karboksilat itu akhirannya il. Hanya ujung karboksilat yang menggunakan nama asli alanin. Gitu ya. Jadi ada ujung amina, ada ujung karboksilat. Nah, terus kalau misal ada panjang gimana? Ada panjang, misalkan tirosin, ada glisin, ada tirosin, ada metionin misalnya, metionin, terus ada alanin. Akhirnya namanya ini ujung amina, ini ujung karboksilat. Namanya jadinya glisil tirosil metionil alanin. Cie mantap kan ya. Glisil tirosil metionil alanin. Kalau sistein disistil ya. Nah, biasanya disingkat ya menggunakan 3 huruf ya. Jadi kalau misal glisil berarti GLY, kalau tirosin berarti TYR, kalau metionil berarti MET gitu ya, alanin berarti ALA. Nah, kemudian gimana sih sifat peptida? Sifat peptida itu artinya kita ngomongin tentang asam amino yang udah berikatan ya. Nah, sifatnya gimana kalau asam amino itu udah berikatan? Hidrolisis protein yang tidak sempurna hasilnya peptida. Protein kan panjang ya. Protein itu panjang, lebih dari ratusan asam amino yang terangkai. Dan kemudian kalau misal kita hidrolisis, artinya kita pecah-pecah tuh. Kalau nggak sempurna pemecahannya, maka dia nggak akan jadi asam amino yang butiran-butiran itu. Tapi dia ada yang 2 asam amino, ada yang 3 asam amino, ada yang 5 asam amino. Dan itu adalah hasilnya, dan itu bentuknya merupakan peptida ya. Kalau 2 asam amino kan dipeptida. Kalau 5 asam amino pentapeptida dan seterusnya. Nah, kalau misal kita hidrolisis lagi itu dipeptida dan pentapeptida, itu nanti barulah hasilnya asam amino.
Tapi kalau hidrolisis lanjutannya ternyata nggak sempurna juga, maka ya tetap jadi peptida berikutnya yang lebih sederhana. Begitu ya pemirsa. Kemudian sifat peptida dan asam basa. Sifat peptidanya dan sifat asam basa ditentukan oleh gugus amina dan COA-nya. Tapi kalau untuk rantai panjang kedua gugus itu tidak terlalu berpengaruh lagi. Jadi panjang rantainya nggak terpengaruh ya. Kalau misal lebih banyak aminanya maka kan sifatnya jadi basa ya. Kalau lebih banyak COH-nya maka sifatnya jadi asam. Itu kan jadi mirip-mirip kayak zwitterion ya enggak. Review kembali itu gimana sifat dari zwitterion gitu ya. Lebih banyak ion positif maka sifatnya jadi basa ya. Pokoknya positif itu dari NH2-nya. Kalau lebih banyak ion negatif dari COH maka sifatnya jadi asam ya. Peptida punya titik isolistrik. Peptida juga dia punya titik isolistrik. Apa itu titik isolistrik? Jadi titik isolistrik itu ya tadi zwitterion ya. Coba kita review lagi ya tentang zwitterion nih. Misalkan di sini ada kan NH2 normalnya kan kayak gini ya. Maaf pemirsa, kita hapus dulu. Ini COOH kan normalnya kan kayak gini ya. Dan ini NH2. NH2 kan gini ya normalnya teh. Nah, kemudian di sini C alfa nih, C alfa di sini. Dan kemudian kalau misal zwitterion itu artinya dia di sini negatif dan di sini itu adalah positif ya. Gitu ya. COO- dan NH plus. Nah, kalau misal kita setting nih pH-nya di atas, kita setting pH-nya di lebih rendah. Kalau misal kita setting pH-nya rendah, pH-nya low berarti asam kan? Artinya dia akan bertambah H+. Kalau dia bertambah H+, maka C A A COO- dan di sini NH nambah H-nya NH2. Dan kemudian kalau misal kita setting pH-nya tinggi ya, kita setting pH-nya tinggi artinya dia basa kan ya. Kalau misal asam itu dia jadi kayak gini lah. Kalau misal asam dia kelebihan H+ ya. Kalau misal asam dia kelebihan H, maka kalau misal pH-nya basa maka dia kekurangan H. Artinya gini pemirsa ya. CA2 CO O- dan di sini N salah pemirsa. Ini jadi liar kalau kayak gini. Normalnya kan kayak gini ya. NH2 C OO- dan di sini nah normalnya kan kayak gini ya. Sorry. Ini normal COOH dan ini kalau misal dia lepas H-nya maka lepas muatan positif dia jadi minus. Kalau ini dia harus positif maka dia menangkap H, maka dia jadi bukan H2 tapi H3 positif dan di sininya nah gitu harusnya ya. Alright, nah sekarang H+ dia nangkap H+ ya, dari awalnya NH3 plus
Kalau misal dia nangkap H+, kan nggak mungkin di sini ya. Artinya ini yang akan menangkap H. Kemudian kalau misal dia melepaskan H+, ya, melepaskan H+, artinya ini muatannya kan positif ya, ini muatannya positif, maka ini muatannya negatif. Kalau dia melepaskan H+, artinya dia posisinya kayak gini ya, 2. Oh, jadi kurang tepat kalau misal kita gambarin ini NH2 CH2CO- ini ditambah H+, tambah H+, tambah H+, akhirnya jadi NH3COO- gitu kan. Dan kemudian NH3 ini zwitter ion kita tambah H+, maka dia akan menjadi ion positif. Nah, ini kondisinya asam dan ini kondisinya basa gitu ya. Oke. Nah, ini posisi pada titik isolistrik. Good job. Nah, kemudian kita lanjut analisis dan sintesis peptida. Identitas peptida ditentukan oleh rumus molekul asam amino. Cara untuk mengetahui urutan asam amino, kita menggunakan reaksi Edman, ya, penemunya si Edman, ya. Peptida direaksikan dengan fenyl isothiocyanat, asam amino di ujung peptida dipisahkan sehingga menjadi thiohidantoin tersubstitusi diidentifikasi dengan kromatografi kertas. Oke, identifikasi oke. Kita lanjut aja, ini analisis dan sintesis peptida ini terlalu tinggi sepertinya. Dan kemudian oke. Nah, kita lanjut ke protein. Protein bobot molekulnya mulai dari 5.000 sampai 1.000.000. Jadi ini bobot molekul ya. Bobot molekul itu berarti masanya, MR-nya ya. Dan kemudian protein adalah polipeptida dengan lebih dari 100 asam amino, lebih dari 100 molekul asam amino. Ada yang tidak larut air dan ada juga yang suka larut air. Kalau protein suka larut air, misalkan rambut dan kuku, gawat juga kalau misal rambut dan kuku itu larut air ya. Tiap mandi botak mulu gitu ya. Udah gitu kuku bisa larut, gawat ya itu ya. Jadi untuk rambut dan kuku itu tidak larut air, tidak larut air. Kemudian protein mudah larut air, misalkan putih telur. Nah, putih telur itu mudah larut air. Contohnya misalkan saat bikin mie ya, saat bikin mie telurnya dimasukkan, nah itu kan larut air ya si putih telurnya. Struktur protein. Nah, struktur protein itu sebenarnya ada 4 jenis ya, struktur dari protein. Protein yang panjang itu punya kategori struktur sendiri ternyata ya. Jadi ada yang primer, pertama ada yang primer, dua adalah sekunder, tiga adalah tersier, empat adalah kuarterner. Nah, ini kayak kebutuhan hidup sehari-hari ya. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, misalkan pakaian gitu. Kebutuhan tersier misalkan HP ya. Kebutuhan kuarterner misalkan apa? Main gitu, jalan-jalan gitu ya. Okay. Nah, pertama kita ngebahas tentang struktur primer dari protein. Apa itu struktur primer? Ini adalah struktur yang paling sederhana. Jumlah jenis urutan asam aminonya itu udah diketahui. Contohnya hormon insulin. Jadi asam amino terus saya ngebentuk rantai, ya, ngebentuk rantai. Itu disebut struktur primer. Nah,
Adapun contoh yang paling sederhananya yaitu asam amino insulin nih, insulin. Nah, ini merupakan struktur primer. Adapun ini nanti berikatan, ini ada, jadi ada dua rantai ya. Bisa disebut dua rantai struktur primer sebenarnya ini ya. Karena dia berikatan di sulfida. Tapi ini disebutnya struktur primer. Ya, ini yang paling sederhana sebagai contoh. Nah, ini contoh kalau misal gambarannya kayak gini. Nah, ini adalah struktur primer. Jadi rantai lurus saya terus. Itu merupakan primer. Ada juga yang berikutnya yaitu struktur sekunder. Struktur sekunder itu ini bisa ngebentuk dua jenis ya. Bisa ngebentuk dua jenis. Pertama, dia bisa ngebentuk alpha helix ya. Yang kedua, dia bisa ngebentuk beta plated sheet ya, beta plated sheet. Nah, ini tuh ada tulisannya ternyata beta plated sheet, jadi ngebentuk lapisan-lapisan gitu ya, lapisan-lapisan rata gitu, jadi kayak kertas ditumpuk-tumpuk. Nah, gimana cerita itu teh? Nah, kalau misal alpha helix kita tahu misalkan struktur DNA RNA ya, itu kan helix DNA lah ya. DNA itu strukturnya, tapi itu pada satu rantai yang sama ya, satu rantai yang sama. Kalau misal satu rantai yang sama, nah itu strukturnya alpha helix. Kalau DNA itu kan double helix ya, jadi ada double helix gitu, dua rantai. Nah, ini satu rantai yang sama. Gimana ikatannya? Ini rantai yang sama ya. Nah, ini terjadi ikatan hidrogen antar rantai yang sama. Ini kan rantai yang sama dengan ini, ya kan? Rantai yang sama. Nih, di sini aminanya dia berikatan hidrogen dengan COO. Ini oksigen dengan hidrogen pada molekul yang lain ya, padahal sebenarnya kan molekulnya sama, itu juga gitu. Nah, cuman dia nyebrang gitu ya, jadi bukan tetangga tapi sepupu gitu masih keluarga gitu ya. Nah, dia mengalami ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini yang membuat si rantai ini menjadi spiral gitu, alpha helix ya. Nah, kayak gini. Jadi di sini itu ada terjadi ikatan hidrogen. Kejut. Nah, ini ada terjadi ikatan hidrogen. Kemudian pada rantai yang sama, ini kan rantainya sama nih. Ini terjadi juga ikatan hidrogen. Oh, ikatan hidrogen. Nah, contohnya ini nih. Ini ikatan hidrogen, ini ikatan hidrogen, ini ikatan hidrogen. Nah, cuman dia pada posisinya lurus gitu, jadi ngebentuk lapisan-lapisan nantinya. Karena itu disebutnya beta plated sheet structure gitu ya. Nah, itu merupakan protein sekunder. Selanjutnya, struktur protein tersier. Nah, jadi ada macam-macam, semua ikatan-ikatan yang terjadi yang mungkin ada dalam satu rantai yang sama itu disebutnya struktur tersier. Kalau terjadi ikatan ya, bahkan tidak terjadi ikatan pun disebut berikatan. Dengan kata lain bukan ikatan sebenarnya, tapi interaksi atau gaya. Gayanya bisa tarik menarik atau mungkin tolak menolak. Contohnya gaya nonpolar ya. Gaya nonpolar itu artinya dia ada semacam pengkutuban sementara ya. Jadi mengalami pengkutuban sementara. Satu saat positif, saat yang berbeda dia negatif. Itu terjadi yang namanya gaya London ya. Ada juga interaksi dipol-dipol. Dipol-dipol mah jelas dua kutub ya, misalkan positif negatif ya. Misal di dalam satu struktur yang sama itu pasti ada positif negatif tentunya ya kan. Contohnya gimana sih?
ada positif negatif. Amina misal NH2 dengan OE sih positif negatif lah dalam satu rantai ya. Mungkin contohnya di asam amino yang lain. Ada juga ikatan ionik. Kalau ikatan ionik ada di sini ikatan ionik enggak? Ini dia ikatan ionik. Ikatan ionik NH3+ dengan COO yang kehilangan H ya. NH2 yang kelebihan H dengan COO yang kehilangan H. Ini jadinya ikatan ionik terjadi nih, kuat banget ya kan ikatan ionik. Kemudian ikatan hidrogen tadi udah dibahas, interaksi hidrofob antar rantai samping. Nah, bisa jadi ini nih interaksi hidrofobik. Oh, ternyata ada ya. Nah, ini dari sini ya kan, dari sini. Terus yang ini pun sama dari sini. Nah, itu ini non polar, ini pun non polar sama ya. Nah, ini adalah interaksi hidrofobik nih. Jadi sebenarnya gaya ini teh, banyak gaya. Nah, kemudian interaksi dipol-dipol udah, ikatan disulfida. Nah, ini adalah ikatan yang istimewa. Ikatan disulfida ini kuat banget. Itu yang membuat kayak rambut ya, rambut keriting, kriwil. Nah, itu karena banyaknya ikatan disulfida yang terjadi di antara helai-helai rambut gitu. Sehingga kalaupun dilurusin, ditarik gitu, dia akan kembali melengkung kriwil karena adanya ikatan disulfida tadi gitu. Kecuali mungkin dicatok ya, dijenggut-jenggut gitu beberapa lama pakai pemanas. Nah, itu mungkin bisa lurus karena ikatan disulfidanya dia putus ya. Apakah permanen? Ya mungkin juga ya permanen. Tergantung seberapa kuat ikatan disulfida pada rambut itu ya, keratinnya kan. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang struktur primer, sekunder, dan tersier ya. Nah, ini resumenya. Jadi ada struktur primer yang tadi ya lurus. Kalau struktur sekunder itu terjadinya ikatan hidrogen ya dalam molekul ya, dalam molekul tapi yang berseberangan, sepupuan gitu. Jadi bukan saudara, adik kakak gitu ya, bersebelahan, enggak. Terus udah gitu ada juga beta plated shade. Nah, jadi ini teh nyambung sini. Tapi pada molekul yang sama ya, ingat pada molekul yang sama. Ini pun sama pada molekul yang sama. Jadi bisa jadi kayak gini bentuknya, bisa jadi plated shade kayak gini. Nah, kemudian ada juga tertiary protein structure. Ini semua ikatan, semua gaya-gaya yang mungkin ada di dalam satu rantai polipeptida. Nah, itu terjadi di dalam, itu disebutnya ikatan struktur tersier dari ikatan polipeptida, dari rantai polipeptida. Tadi ada apa aja? Ada ikatan ionik, bisa ada ikatan hidrofobik nonpolar ya, ada gaya London, bisa ada ikatan hidrogen, ikatan disulfida itu pun bisa. Ikatan disulfida itu yang membuatnya suatu struktur itu jadi kaku. Kalau ikatan hidrogen bisa gampang ya kan, apalagi ikatan nonpolar ya, itu hanya membentuk aja gitu. Karena tiup angin itu jadi putus ya. Nah, tapi ada gitu di dalam rantai polipeptida itu. Nah, kemudian yang terakhir ada struktur quaterner. Wah, luar biasa ini. Ada yang bergerak-gerak ya kan. Jadi kalau quaterner itu satu rantai polipeptida berikatan dengan rantai polipeptida yang lain yang terpisah tapi dia berikatan gitu. Oleh karena itu disebut juga subunit 1, subunit 2, dia berikatan. Nah, dua unit protein yang sama berinteraksi katanya. Disebut juga protein dengan struktur quaterner homogen. Kalau misal insulin dengan insulin misalkan ya, atau enzim anu dengan enzim anu, anu dengan anu sama.
Tapi kalau misalnya enzim anu dengan inu, nah, maka dia disebutnya struktur heterogen ya. Sorry pemirsa, disebutnya struktur kuaterner heterogen. Misalkan apa, virus mozaik tembakau, glukosa fosforilase. Nah ini merupakan struktur glukosa fosforilase ya. Ase ingat itu adalah enzim. Nah, masuk ke penggolongan hidrogen. Apa aja sih protein itu digolongkan sebagai protein sederhana? Pertama, ada juga protein gabungan ya. Nah, kalau protein sederhana ini terdiri atas molekul-molekul asam amino. Ya tentunya gabungan pun sama molekul-molekul asam amino, tapi di bagian proteinnya aja. Karena kalau gabungan dia bukan hanya antar protein, tapi antar lainan jenis gitu ya. Misalkan manusia dengan makhluk halus gitu. Enggak. Kalau protein gabungan dengan gugus prostetik namanya. Apa itu gugus prostetik? Gugus yang bukan protein. So simple. Lain protein. Jadi gugus protein yang berikatan dengan karbohidrat, berikatan dengan asam nukleat, berikatan dengan lipid. Nah itu namanya protein gabungan. Penting banget, karena yang namanya protein itu ada di dalam tubuh kita ya tentunya. Walaupun dia gabungan, tentunya ada dan berfungsi sangat penting gitu di dalam tubuh. Nah, kalau protein sederhana itu dibagi menjadi protein fiber. Fiber, kita tahu fiber itu adalah serat ya. Terus ada protein globular. Globular itu dari kata global kali ya, dan itu merupakan bulat ya, jadi ngebentuk bulatan. Nah, globular itu yang pasti kita tahu itu protein globular itu dibentuk dari struktur kuaterner struktur apa, primer, sekunder, tersier atau kuaterner. Nah ya betul, itu adalah struktur tersier ya. Jadi semua ikatan-ikatan yang mungkin terjadi di dalam satu rantai polipeptida itu semuanya bergabung membentuk gaya, interaksi, dan ikatan ya, sehingga nantinya akan ngebentuk ngegumpal-gumpal gitu kayak bulatan ya. Jadi acak adut, jadi kayak benang wall yang acak-acakan. Nah kalau fiber itu serat-serat panjang nih. Nah ini ada ternyata gambarnya nih. Jadi ini merupakan protein fiber. Fiber itu jadi serat-serat lurus gitu ya, yang namanya serat. Dan tentunya yang namanya fiber ini kita tahu dari bahasanya, fiber ini enggak larut air ya. Enggak larut air karena dia serat ya kan, serat. Kita tahu sayuran itu kan enggak larut air. Wah, bahaya dong. Enggak juga. Sangat dibutuhkan kan untuk tubuh ya. Karena serat membantu proses pencernaan tentunya ya. Dan kemudian protein globular. Oke, contoh dari gugus prostetik. Nah ini dia ada karbohidrat, lipid, dan asam nukleat. Oke, kita masuk ke protein fiber. Apa aja? Beberapa rantai polipeptida saling berhubungan, memanjang dan menyilang membentuk serat atau serabut yang stabil. Artinya ini di sini ada yang memanjang, ada yang menyilang ya. Pokoknya lurus lah, satu tujuan ya. Tapi beda dengan globular, dia bukan satu tujuan, dia banyak tujuan. Ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Nah itu kan lain-lain tujuannya ya, ada aja. Nah tapi kalau misal protein fiber itu lurus satu tujuan ya, menuju puncak. Jadi semuanya menuju puncak walaupun jalannya berkelok-kelok. Ada yang lurus, ada yang berkelok-kelok kayak gitu. Nah udah gitu, analisis protein fibernya pakai difraksi sinar X. Biasa sinar X kan dipakai untuk nyeken tulang ya. Nah tapi kita bisa juga nyeken di sebelah mana nih protein fiber ya. Dan kemudian konfigurasinya alpha helix pada keratin. Alpha helix, ingat alpha helix itu gini ya, meringkal ya kan, pantas keriting ya. Kalau kribo mungkin globular.
Nah, kemudian lembaran berlipat paralel dan anti paralel plated sheet structure pada protein sutra alam. Sutra alam teh kayak gimana? Ini nih, ya. Jadi ada paralel, anti paralel bentuknya teh. Jadi lapis-lapis gitu, ya. Lapis-lapis gitu. Gimana sih? Plated sheet structure teh gini kan? Cus, cus, cus. Gitu kan? Loh, apa bedanya dengan ini? Beda lah. Tetapi mirip-mirip lah ya. Kalau plated sheet structure itu bisa jadi 2 nih ikatannya. Bisa jadi 3. Ya. Kalau alpha helix tentunya dia akan membentuk spiral gitu. Dan ya satu aja. Kalau misal banyak-banyak jadi panjang. Jadi malah jadi plated sheet structure. Dan kemudian helix triple pada kolagen. Kayak gini nih. Oh, ini dia kolagen nih. Ada triple. Ada yang double helix, ada yang triple helix ternyata ya. Nah, ini merupakan rambut rating siapa ini? Aduh, mohon maaf ini. Saya cantumkan sumber gambarnya di bawah ya. Mudah-mudahan tidak copyright lah. Tidak larut dalam air dan sukar terurai oleh enzim. Kolagen terdapat pada jaringan ikat, strukturnya helix triple. Kolagen pada kulit kan? Komposisinya 25% glisin, prolin, hidroksiprolin. Tidak mengandung cysteine, dan triptofan. Tidak larut air dan tidak terurai oleh enzim. Oke, kita lanjut nih, protein fiber. Sebelum lanjut kita minum dulu. Protein fiber nih. Fiber itu berarti serat ya. Yang tadi fiber kan? Fiber. Ada apa lagi selain kolagen? Ada elastin, ada keratin, dan sutra alam. Kalau elastin ini mirip kolagen ya. Terdapat pada jaringan elastik. Beda dengan kolagen, elastin tidak dapat diubah menjadi gelatin. Kalau kolagen bisa diubah jadi gelatin. Kalau keratin terdapat pada bulu domba, sutra alam, rambut, kulit, kuku, dan sebagainya. Keratin itu apa? Rambut ya. Jadi di rambut sutra alam. Nah, sutra alam. Tadi sutra alam itu apa? Sutra alam kan plated sheet structure ya. Berlipat. Sutra alam. Nah, jadi di dalam keratin, di dalam rambut juga itu ada yang namanya plated sheet structure atau ada mengandung keratin ya. Kuku. Jadi kalau ingat keratin, ingatnya tidak larut air. Komo-komo bulu domba, dia punya lapisan lilin ya. Tersusun atas rantai polipeptida berbentuk alpha helix. Kalau rambut kita kan karena basah, jadi basah aja gitu harus dianduk ya kan. Tapi struktur keratinnya nggak hilang, dia nggak hilang ya. Nah, kalau misal domba dia punya lapisan lilin. Jadi selain keratin yang membuat si rambut bulunya itu bergelombang, si bulu domba pun punya lapisan lilin. Jika dipanas, lilin itu apa coba? Lipid ya. Jika dipanaskan dengan air mendidih dan diregangkan akan membentuk struktur lembaran berlipat paralel. Keratin banyak mengandung cysteine. Cysteine itu berarti ada S-nya ya. Rambut manusia mengandung 14% cysteine. Kecuali kalau misalnya 1000 mungkin lebih ya. Sutra alam strukturnya antiparalel plated sheet structure. Protein globular. Jadi ini mendunia gitu, globul. Misalnya albumin, globulin, histon, dan protamin. Berbentuk bulat elips, terdiri atas rantai polipeptida yang berlipat. Gugus R yang bersifat hidrofob. Hidrofob itu artinya nggak suka air ya. Itu ada di sebelah dalam molekul protein. Jadi misalkan kalau misalkan ini bulat gitu ya, si protein globular itu bulat, di sini melingkar nggak jelas. Nah, ini
ada interaksi hidrofob di sini, ada interaksi hidrofob. Tapi ini terjadi hanya di dalam struktur globular itu. Nah, kalau misal di luar struktur globular itu interaksinya polar atau hidrofil. Jadi artinya walaupun protein globular itu ada interaksi hidrofobik, tetap aja protein globular itu larut di dalam air. Misalkan serum darah, bagian putih telur itu kan larut di dalam air ya. Larut di dalam air. Terus dia larut dalam air dan terkoagulasi dalam air panas. Oh, pernah kan misalkan putih telur dilarutkan dalam air kan hilang ya. Tapi kalau misal putih telur terus dipanaskan, dia akan terkoagulasi. Terkoagulasi itu semacam mengendap, mengumpul kayak gitu ya. Globulin terdapat dalam serum darah. Oh, ada albumin, ada globulin. Ini contoh ya. Globulin terdapat dalam serum darah, otot, jaringan lain. Dia sukar larut dalam air, terkoagulasi dalam air panas, larut dalam air garam, dalam larutan garam netral, misalkan larutan NaCl, encer. Selain itu ada protein globular yaitu histon dan protamin. Nah, kalau histon itu ada yang kita sering dengar itu ada dalam inti sel yang terikat dengan asam nukleat. Dilarut dalam air sifatnya basah. Hidrolisis histon banyak mengandung arginin dan lisin. Kemudian protein sel sperma ikan yang berikatan dengan asam nukleat bersifat basah mengandung banyak arginin sehingga kandungan nitrogennya mencapai 25-30%, tidak mengandung tirosin dan triptofan. Ini contohnya histon ya. Mana histon? Histon ada di sini. Jadi ingat-ingat lagi ini kromosom ya. Ini kan kromosom nih. Kromosom itu kalau misalnya kita ambil benangnya ini kan meringkal-ringkal di sini banyak sekali. Kita ambil satu benangnya, ternyata kalau misalnya kita perbesar terus ternyata benang-benangnya tuh kayak gini nih, kumpulan dari bulatan-bulatan kacang kelereng yang dililit benang-benang halus lagi gitu. Jadi benang dari kromosom itu merupakan kumpulan dari kelereng-kelereng yang masing-masing kelereng itu dililit oleh benang lagi, benang yang lebih kecil daripada benang kromosom ini. Dan kemudian kalau kita urai ini benang-benang yang kelereng-kelereng yang dililit benang ini merupakan histon ternyata. Histon. Nah, benang-benang halus ini kalau misal kita uraikan ternyata ini ada double helix ya. Wow, ada double helix ternyata. Jadi kebayang ya, Masya Allah. Jadi masing-masing pita ini mengandung TGAC, urutan TGAC, dan masing-masing TGAC itu kan mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi sangat luar biasa kompleks ya, luar biasa kompleks tubuh manusia itu, dan itu semua ada di dalam inti sel DNA ya. Nah, kemudian lanjut tadi protein sederhana. Protein sederhana itu ada apa aja? Ada protein globular sama protein fiber ya, fibrous protein. Nah, kemudian kita lanjut dari protein sederhana kita masuk protein gabungan. Contohnya mukoprotein, glikoprotein, lipoprotein, nukleoprotein. Dari namanya aja kita tahu bahwa glikoprotein itu dari glukosa ya, betul. Nah, kalau lipoprotein bukan grup lipo ya, tapi lipid ya. Dan kemudian kalau nukleoprotein ini dari nukleat ya, asam nukleat. Kalau muko siapa? Muko itu dari muka ya. Muka itu artinya benget ya. Benget itu artinya nggak nyambung ternyata pemirsa. Muko itu sama juga karbohidrat dengan protein, cuman apa bedanya nih? Lebih kompleks daripada glikoprotein ya, jadi lebih banyak sih glukosanya, si karbohidratnya.
Kalau glikoprotein itu lebih sedikit. Nah, ini tuh ada. Jadi kalau misal glikoprotein itu kurang dari 4% karbohidratnya, tapi kalau mukoprotein karbohidratnya lebih dari 4%. Ada di mana? Ada di putih telur, serum darah, urin wanita yang sedang hamil, mudah larut dalam air. Kalau lipoprotein adalah lipid dengan protein yang berikatan. Contohnya apa? Serum darah, otak, dan jaringan syaraf. Jadi, kombinasi lipid dengan protein ini akan menghasilkan fusion yang luar biasa ya. Khususnya ada di jaringan-jaringan terpenting. Contohnya darah, otak, dan jaringan syaraf. Nah, kemudian lipoprotein walaupun bergabung dengan lipid yang enggak larut air, tapi si lipoprotein ini larut di dalam air ternyata. Nah, kemudian ada nukleoprotein. Nukleoprotein ini berikatan dengan asam nukleat ya. Kita sedikit kebut ya, oke. Sifat-sifat protein ada ionisasi, denaturasi, viskositas, kristalisasi, dan koloid. Ionisasi. Protein yang terlarut air dapat membentuk zwitter ion. Ingat lagi zwitter ion, ada ion positifnya, ion negatifnya. Ion positif itu kelebihan H, kalau ion negatifnya kekurangan H dia ya. Dia punya titik isolistrik, artinya pH-nya pas gitu. Pas di zwitter ion. Kalau udah zwitter ion, maka itu adalah titik isolistriknya. Titik isolistrik setiap sumber protein itu beda-beda ya, karena bergantung dari pH-nya ya kan. Bergantung dari zwitter ionnya. Ada di pH berapa atau pK berapa ya kan. Kemudian pH isolistrik itu menentukan sifat fisika dan kimia protein. Cara mengendap sama kayak pemisahan asam amino ya. Itu kan ada berdasarkan pH atau berdasarkan zwitter ionnya. Nah, cara mengendapkan protein dengan ion logam positif, maka pH harus di atas pH isolistrik. Kemudian ion positif yang bisa digunakan ini cara mengendapkan protein dengan ion negatif, maka pH harus di bawah pH isolistrik. Artinya asam ya, kalau ini artinya basa. Ion negatif yang bisa digunakan, nah bla bla bla. Sifat protein yang lain yaitu denaturasi. Denaturasi itu mungkin kita bisa lihat dari telur ya, telur yang dipanaskan itu mengalami denaturasi. Denaturasi. Benar ya istilahnya denaturasi. Nah, nanti tolong konfirmasi ya. Aktivitas biokimia untuk keberlangsungan fungsi dalam tubuh bergantung pada struktur dan konformasi dari molekul protein. Konformasi itu ada apa? Formasi ya, formasi. Lebih ke struktur. Kalau tidak tepat maka reaksi biokimia tersebut tidak akan berlangsung. Penyebab konformasi molekul denaturasi yaitu pH, suhu tinggi, ion logam berat, gerakan mekanik. Mekanik itu misalkan dikocok-kocok kayak gitu ya. Alkohol, aseton digerus kayak gitu. Nah, itu merupakan gerakan mekanik. Contohnya enzim punya suhu dan pH optimum agar kerjanya itu kan bisa optimal ya. Bergantung dari suhu dan pH itu biar kerjanya optimal. Nah, kemudian ion-ion logam berat yang masuk ke tubuh dapat menyebabkan koagulasi dan penggumpalan sebagian protein. Misalkan raksa ya, raksa masuk ke dalam tubuh itu kan jadi bentol-bentol. Misalkan kosmetik dengan raksa ya. Raksa. Iya, raksa ya. Untuk memutihkan kulitnya. Nah, itu kalau misal masuk ke dalam tubuh itu kan jadi akan mengalami kulit protein, artinya kolagennya itu akan mengalami kerusakan ya, mengalami kerusakan. Efeknya konformasi dan posisi itu berubah, aktivitasnya untuk menunjang organ tubuh tertentu jadi menurun bahkan hilang. Dampaknya tubuh dinyatakan keracunan. Nah, ion logam berat ya, jadi hati-hati itu ion logam berat kayak
raksa, makan kadmium gitu ya, CD12 racun benar itu. Nah, kemudian sifat-sifat protein denaturasi. Perubahan konformasi alami menjadi konformasi yang tidak menentu disebut juga mengalami denaturasi. Denaturasi kadang dapat terjadi reversibel, kadang enggak. Denaturasi umumnya awal dari proses penggumpalan protein. Denaturasi dapat berlangsung optimal pada titik isolistriknya. Protein mengalami koagulasi saat pemanasan di atas suhu 50 derajat Celcius. Karena itu biasanya perlakuan dari protein itu di bawah 50 derajat Celcius. Protein terdenaturasi masih dapat larut pada larutan di luar pH isolistriknya. Denaturasi protein oleh panas membutuhkan air sebagai medium panas. Viskositas atau kekentalan ya. Jadi kayak minyak itu viskositasnya tinggi kan, kalau air kan viskositasnya rendah, jadi kental. Kalau kental kan jadi cairan susah bergerak ya, di pipa susah bergerak minyak, tapi kalau air gitu. Nah, viskositas protein dalam air itu tentunya lebih tinggi dibandingkan viskositas air karena kan ada zat larutnya ya, jadi kental gitu lah, jadi tahu ini badannya kaldu kari, nah itu kental kayak gitu. Viskositas diukur menggunakan viskometer Oswald. Prinsipnya kecepatan aliran cairan dalam suatu pipa. Contoh, serum darah punya kecepatan aliran yang lebih lambat. Misal, viskositas airnya 1, viskositas serum darah sekitar 1,5 sampai 2. Faktor viskositas jenis protein, jenisnya tentu beda ya. Bentuk molekul, kalau yang besar tentu viskositasnya besar. Konsentrasi, kalau misal banyak molekul asam aminonya atau proteinnya, maka viskositas tinggi. Suhu larutan. Viskositas larutan dengan protein berbentuk panjang, memanjang, itu lebih besar dibandingkan dengan viskositas larutan dengan protein berbentuk bulat. Kalau bulat kan ngegelinding ya, kalau panjang gimana ngegelindingnya ya kan. Pada titik isolistrik, viskositas larutan protein itu yang paling kecil. Jadi kalau misal pengen tidak kristalisasi, tidak semua protein dapat dikristalkan. Pepsin, tripsin, katalase, dan urease dapat dikristalisasi. Albumin pada serum atau telur sukar dikristalisasi. Penambahan gram amonium sulfat atau NaCl atau aseton alkohol dapat membantu kristalisasi. Targetnya apa? Nurunin kelarutan dari protein. Dan kelarutan protein itu akan terjadi pada titik isolistriknya. Jadi di titik isolistriknya itu kelarutan protein itu adalah yang paling rendah. Di titik isolistriknya itu juga viskositas larutan protein itu yang paling kecil ya. Kristalisasi kelarutan protein yang paling rendah ada pada titik isolistrik. Jadi jika penambahan zat, pengaturan pH hingga titik isolistriknya itu dilakukan, maka kristalisasi itu bisa dilarutkan. Jadi saat titik isolistriknya tercapai, maka kristalisasi itu bisa lebih mudah gitu. Karena kelarutan yang paling rendah itu pada titik isolistrik, deuterium. Sifat protein yang berkaitan dengan sistem koloid ini dibagi dua. Itu kata siapa? Kata Thomas Graham. Jadi ada zat yang bisa mengkristal, bisa menembus membran atau kertas perkamen. Nah, ini bisa mengkristal, disebut juga kristaloid. Tapi ada juga yang nggak bisa menembus membran atau kertas perkamen. Kertas perkamen itu jadi misalkan ini ya, untuk bungkus roti ya, bungkus kue, bungkus kertas minyak gitu ya. Nah, jadi dia nggak bisa menembus membran atau kertas perkamen, maka ini disebut koloid. Koloid itu jadi molekulnya lebih besar, jadi akhirnya dia nggak bisa menembus kertas perkamen, tapi nggak bisa dia mengendap juga karena nggak cukup besar gitu. Kalau misal molekul-molekulnya besar itu kan jadi lebih mudah mengendap, tapi kalau misal molekulnya lebih kecil daripada zat
terlarut yang bisa mengendap, maka itu disebutnya koloid. Jadi protein itu merupakan koloid ya. Protein adalah koloid. Ukuran partikel koloid itu antara 1 milimikron sampai 100 milimikron. Bobot molekul protein ditentukan oleh ultrasentrifugasi dengan kecepatan 60.000 putaran per menit. RPM, rotation per menit. Tapi sekarang udah ada koloid yang bisa dikristalkan katanya. Nah, pemurnian protein ini adalah bagian terakhir ya. Jadi kalau misalnya kita ingin mengidentifikasi ini protein itu mengandung asam amino apa aja sih, tentunya kita harus pisahkan dari pengontor-pengontornya ya. Jadi protein itu harus bisa berdiri sendiri, lepas dari pengontor-pengontornya atau zat di luar protein. Nah, pertama kita harus memilih bahan apa yang mengandung lebih banyak proteinnya, lebih banyak protein yang kita maksud, sehingga kita bisa lebih mudah untuk mengidentifikasinya. Kemudian udah dapat nih bahan dari protein, misalkan kacang kedelai, dapat nih kacang kedelai ini paling banyak nih kelihatannya proteinnya. Oke, kita ambil. Udah gitu kita ekstrak protein dari kacang kedelai. Caranya gimana? Kita pecah nih, kita pecah sel-sel jaringan bahan alam secara mekanik. Jadi mirip kayak memecah selulosa dengan merebusnya, dengan numbuknya. Nah, ini pun sama. Jadi untuk bisa memecah protein, ikatan-ikatan protein yang panjang dan besar, maka kita cacak dulu ya, kita pecah-pecah ya secara mekanik, melumat, menghancurkan, ngeblender. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk bisa memperoleh peptida ya, memperoleh peptida alias polipeptida yang lebih sederhana, ikatan peptida yang lebih sederhana, jadi nggak terlalu panjang gitu. Kemudian melarutkan ke dalam air atau pelarut lain. Suhu dan pH perlu dijaga agar protein tidak rusak. Nah, ini bedanya dengan selulosa, makin panas makin baik ya, jadi makin cepat. Tapi protein kan mudah rusak oleh suhu dan pH ya. Oleh karena itu, kalaupun ngelarutin dalam pelarut air atau pelarut lain, pH dan suhu itu harus dijaga. Suhu lebih dari 40 derajat, protein bisa mengalami denaturasi. Sehingga ekstraksi protein seringkali dilakukan pada suhu mendekati titik beku larut. Protein sensitif terhadap asam dan basa dengan konsentrasi tinggi. Sehingga ekstraksi protein seringkali dilakukan pada kondisi pH netral dengan bantuan buffer itu untuk menjaga pH ya, biar pH-nya nggak berubah-berubah. Nah, udah nih dihancur-hancurin gitu ya, udah dipecah-pecah jadi fraksi-fraksi gitu ya. Nah, jadi lebih sederhana, peptida yang lebih sederhana. Kemudian selanjutnya membuatnya menjadi fraksi-fraksi asam amino. Contoh caranya gimana? Caranya dengan pengendapan pertama ya. Berikutnya dengan kromatografi. Ini terakhir kromatografi ya. Nah, pengendapan. Kalau pengendapan ini bisa pakai amonium sulfat berkonsentrasi tinggi. Protein memiliki kelarutan yang berbeda pada konsentrasi garam yang berbeda. Cara ini digunakan jika hanya menginginkan satu macam protein saja. Jadi kalau misalnya cuma pengen satu macam protein, maka kita pakai amonium sulfat. Dapat dengan cara menyesuaikan pH isolistrik larutan protein. Jadi masing-masing protein itu kan punya pH isolistrik tertentu ya, tergantung dari kumpulan anak-anaknya punya pH isolistrik berapa. Jadi nanti rata-rata lah kayaknya. Nah, kemudian protein dengan titik isolistrik berbeda ia akan tetap larut. Tapi kalau misalkan satu protein titik isolistriknya 4, itu bergabung dengan protein-protein yang lain yang memiliki titik isolistrik yang berbeda. Nah, maka yang titik isolistrik itu saat pH-nya diatur hingga ke titik isolistrik, itu artinya kelarutan suatu protein itu kan akan berkurang. Jadi nantinya dia akan mengendap atau mengkristal. Nah, setelah itu untuk protein-protein lain yang memiliki titik isolistrik berbeda dengan pH
yang disetting, maka dia akan tetap larut, jadi nggak akan mengendap. Dapat dengan cara melarutkan dalam pelarut organik. Catatan untuk menghindari pengendapan, maka pelarutan protein dalam pelarut organik dilakukan pada suhu rendah. Oke pemirsa. Selanjutnya pemisahan cara lain fraksionasi atau pemisahan menjadi fraksi-fraksi, yaitu kromatografi adsorpsi dan kromatografi penukar ion yang udah pernah kita bahas sebelumnya. Oke, gitu aja paling ya. Oke lah. Pemaparan dari protein bagian kedua seperti itu aja. Jadi mudah-mudahan cukup jelas. Kalau misalnya nggak jelas seperti biasa, nanti kita diskusikan bersama ya. Oke, berhubung akhir dari pemaparan, nanti silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kita diskusi di Telegram ya. Tugas-tugasnya jangan lupa dikerjakan. Dan untuk video berikutnya, pemaparan materi berikutnya bisa diklik di sini ya. Kalau misal belum ada video berikutnya, maka mungkin videonya yang sebelumnya. Dan untuk playlistnya di sini. Dan untuk yang belum subscribe, silakan subscribe di sini. Oke, dari saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.